Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ananda ayah muda pemirsa Alami Channel Official yang Allah rahmati, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di Ramadan ini. Semoga Allah memberikan limpahan hidayah bagi kita semua sehingga kita bisa mengoptimalkan ibadah kita dan mendapatkan maghfirah serta mencapai derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Alami Channel Official yang Allah rahmati, tanpa terasa kita sekarang sudah berada di penghujung akhir Ramadan. Pemirsa Alami Channel Official yang Allah rahmati, tentunya dalam mengoptimalkan amal ibadah di penghujung Ramadan ini, perlu kiranya kita harus menguatkan lagi kesabaran kita dalam menjalani proses-prosesnya, hingga kita bisa menjadi seorang pemenang, mencapai garis finish. Bagaimanakah caranya? Ya, salah satu caranya adalah sesuai dengan tema kultum yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah tentang sabar dan syukur. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Pada ayat ini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji di setiap hamba-hambanya untuk bisa mencapai derajat yang lebih tinggi lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh mengagumkan urusan orang mukmin, sungguh semua urusan baik baginya. Yang demikian itu tidaklah dimiliki seorang pun kecuali hanya orang yang beriman. Jika mendapat kebaikan, kemudian ia bersyukur, maka itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika mendapatkan keburukan menimpanya, kemudian ia bersabar, maka itu pun merupakan kebaikan baginya." Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Alami Channel Official yang Allah rahmati, ujian yang Allah berikan kepada kita sesungguhnya seperti seseorang yang ketika belajar, ketika dia harus naik tingkat, maka dia harus melalui ujian terlebih dahulu. Ataupun ketika seseorang akan meningkatkan jabatannya, maka itu pun harus melalui ujian seleksi terlebih dahulu. Begitulah Allah ketika akan menaikkan derajat hambanya, maka dia akan memberikan ujian kepada hambanya untuk bisa meningkatkan kapasitasnya untuk menjadi seseorang yang lebih beriman, lebih bertauhid, dan lebih berilmu. Setiap ujian yang Allah berikan kepada kita tentunya harus kita lewati dengan keimanan dan kesabaran. Tanpa keimanan dan kesabaran, maka seseorang akan menghadapi sebuah urusan ataupun sebuah ujian itu dengan sikap marah, emosi, terburu-buru, dan berputus asa. Macam-macam sabar yang harus kita miliki pada setiap seorang hamba adalah pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini kita sedang diuji oleh Allah untuk memiliki kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan lelah, lesu, kita harus senantiasa semangat menjalankan segala aktivitas amal ibadah dalam rangka kita mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin menghindari sebuah keburukan atau menjauhi segala larangan Allah, itu butuh sebuah kesabaran pada diri kita, sebuah kekuatan untuk bisa terhindar dari segala sesuatu yang bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah ataupun takdir. Musibah yang Allah berikan kepada kita itu adalah sebagai tanda bukti kasih sayangnya Allah bagi kita untuk bisa meningkatkan kualitas diri kita menjadi hamba yang lebih baik, hamba yang lebih beriman, hamba yang lebih bertauhid dan berilmu. Dengan kesabaran yang kita punya, maka insya Allah kita akan mendapatkan sebuah keberuntungan bagi diri kita. Yang pertama, bahwa Allah akan mencintai orang-orang yang senantiasa bersabar. Dalam surat Al-Imran ayat 146, Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Yang kedua, Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa batas. Yang ketiga, para malaikat akan memberikan salam kepada orang-orang beriman nanti di pintu surga dengan perkataan salam sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Lalu, apakah sabar itu ada batasannya? Tentu tidak. Sabar itu tidak ada batasannya. Batasannya adalah kematian kita.
selama kita masih hidup, maka kita usahakan, kita berusaha untuk selalu sabar, 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 dan kuatkan kesabaran. Pemirsa Alami Channel yang Allah rahmati, sesungguhnya ketika kita bersabar atas ujian yang Allah berikan, sesungguhnya kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur kita harus lebih tinggi dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena sudah begitu banyak Allah memberikan nikmat karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat lainnya. Masya Allah, luar biasa. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat pedih. Rasa syukur bisa kita wujudkan tidak hanya dalam bentuk mengucapkan Alhamdulillah, tapi juga harus kita buktikan dengan segala bentuk perbuatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan badan kita yang sehat, maka pergunakanlah badan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberikan nikmat harta yang banyak, maka pergunakanlah harta kita untuk infak, sedekah, zakat bagi keberlangsungan umat manusia. Bagaimanakah supaya kita menjadi orang yang bersyukur? Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang paling bersyukur adalah orang yang paling qanaah, merasa cukup atas segala pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang kufur adalah orang yang sangat tamak, rakus terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Alami Channel Official yang Allah rahmati, yang membuat kita berbahagia adalah rasa cukup, dan yang membuat hati kita bertahan adalah rasa sabar, dan yang membuat hati kita lapang adalah rasa syukur. Tanpa keimanan, kenikmatan akan menghancurkan, dan tanpa keimanan, kesulitan akan menenggelamkan. Sehingga perlu kiranya kita berlatih untuk senantiasa selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, baik itu nikmat yang sedikit maupun nikmat yang sangat banyak. Sesungguhnya kita tidak bisa memilih atau meminta kepada Allah melaluinya penuh dengan kenikmatan ataukah dengan kesulitan. Kita tidak peduli dengan itu. Yang penting bahwa kita bisa melalui semua itu dengan keimanan yang kita punya. Sehingga kita bisa melalui semua ujian dengan penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersabar atas segala ujian yang Allah berikan dan bersyukur atas ujian yang Allah berikan bagi kita. Tidak peduli dengan jalannya kehidupan kita, apakah kita lalui dengan penuh kesulitan, apakah penuh dengan kenikmatan. Yang penting bahwa semua kita jalani dalam rangka kita mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencapai surganya Allah dan memandang wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesulitan akhirnya kita bisa bersabar, dan dengan kenikmatan yang Allah berikan akhirnya kita bisa bersyukur terhadap segala sesuatu nikmat Allah sekecil apapun. Itu kita jadikan sebagai semangat bagi diri kita untuk senantiasa menambah amal, menambah ilmu, dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kultum yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.